Malam-malam pergi berobat, emang siapa sih yang sakit? Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat ya. Di malam hari ini, tepatnya jam 9 malam lewat dikit, kita berangkat malam-malam ke rumah bidan. Wah, kok bisa malam-malam berangkat ke rumah bidan? Emang siapa yang sakit? Jadi ceritanya dari pagi itu Pak Su bolak-balik kamar mandi karena perutnya lagi nggak enak. Bisa dibilang Pak Su masuk angin karena udah bolak-balik pakai motor. Biasanya kalau palsu masuk angin ini dimuntahin aja itu udah lumayan rasa perut. Tapi sekarang udah nggak mepan muntah-muntahin. Selesai dimuntahin beberapa menit kemudian Pak Su balik lagi ke kamar mandi. Dan itu nggak muntah lagi tetapi diare. Jujur aku itu panik banget. Aku kasih Pak Su itu makan buah salak, udah makan kerupuk kulit juga udah. Tapi beberapa menit kemudian Pak Su balik lagi ke kamar mandi dan itu diare lagi. Karena Pak Su nggak biasa minum obat warung, akhirnya aku paksain minum obat warung satu aja. Soalnya keponakan aku paginya juga diare, tetapi setelah minum obat warung itu udah sembuh. Nah setelah Pak Su minum obat warung tadi, akhirnya Pak Su muntah lagi padahal obatnya belum beberapa menit masuk. Dan aku nggak tahu apakah obat tadi udah dicerna apa belum. Soalnya kalau dikasih obat lagi takutnya udah dicerna. Supaya nggak salah kasih obat, akhirnya kita putuskan untuk ke bidan di malam hari. Kira-kira sekitar setengah 10 malam. Dan itu pun dipaksa sama orang tua aku untuk ke bidan. Soalnya orang tua udah nggak tega, akhirnya bapak ngantarin kita ke rumah bidan. Jarak rumah bidannya dari tempat aku lumayan, kira-kira lebih kurang 1 kilo. Sebenarnya kita juga udah nelpon bidan yang di dekat rumah, tapi tadi teleponnya nggak diangkat sama ibu bidannya. Karena diarenya udah nggak bisa ditahan, akhirnya kita pilih keluar aja dan kita cari bidan mana yang masih buka. Akhirnya kita menuju ke sini dulu dan ternyata sampai di sini pintu bidannya terkunci ya, dan lampunya itu mati. Kemungkinan ibu bidannya udah istirahat. Karena lama menunggu, hampir aja kita pergi lagi dan mencari bidan yang lain. Tapi setelah beberapa menit, suami ibu bidannya tiba-tiba bukain pintu dan dia bilang bentar mau panggil ibu bidan dulu. Oke, dan kita tunggu lagi sampai ibu bidannya bukain pintu klinik. Dan gak lama sesudah itu akhirnya ibu bidannya bukain pintu dan ternyata benar ibu bidannya itu lagi istirahat guys. Masya Allah, mohon maaf banget ibu udah mengganggu waktu istirahatnya. Semoga ibu melihat video ini. Langsung aja kita diizinin masuk sama ibu bidannya buat periksa tensi Pak suami. Setelah diperiksa, tensi Pak suami normal aja. Karena Pak suami nggak demam dan nggak lelah juga, cuman diare doang. Akhirnya di sini kita dikasih obat diare aja sama antibiotik. Sambil nungguin ibu bidannya ngambil obat, Pak Su bilang katanya perutnya udah nggak kembung lagi. Lah gitu ya, kalau udah dibawa ke ahlinya pasti sakitnya itu hilang. Hilangnya itu mungkin karena Pak Su nggak terlalu mikirin. Dan ini kita udah dikasih obat sama ibu bidannya, sekaligus ibu bidannya jelasin apa aja yang harus dimakan dan yang nggak boleh dimakan. Pas lihat obatnya, Pak Su kaget karena obatnya itu banyak guys. Jadi ibu bidannya ngasih obat mual juga karena tadi Pak Su sempat muntah juga. Oke, sampai di sini dulu ya videonya teman-teman. Makasih buat kalian yang udah nonton. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.